Bab 1373. Meditasi Mu Chen tidak berlangsung selama dia berharap itu. Seperti pada hari ke-10, dia dipaksa untuk merusak keadaan kultivasinya. Dia telah diinterupsi oleh surat. Jauh di dalam sungai surgawi, saat Mu Chen membuka matanya, kelopak ungu melayang di dalam sinar cahaya ungu itu terus bergetar, menyebabkan ruang bergetar. Saat Mu Chen menatap kelopak ungu, tatapannya menjadi suram. Dia langsung tahu bahwa ini adalah pesan dari Mandela karena dia biasanya tidak akan mengganggunya ketika dia bermeditasi. Dia tahu bahwa ini pasti masalah penting yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Mungkinkah kekuatan tertinggi di belakang Purple Cloud Sect akhirnya menyerang? Ekspresi Mu Chen sangat suram. Jika kekuatan tertinggi tidak memberikan wajah ke Istana Seribu Besar dan bersikeras untuk bentrok dengan istatmu, itu akan merepotkan. Memang jika masalah meningkat, dia harus meminta bantuan bahwa Martial Ancestor berutang padanya. Hal-hal pasti menyusahkan ketika seseorang belum menjadi penguasa surgawi. Mu Chen mengerutkan kening. Di dunia seribu hebat ini, jika seseorang ingin benar-benar mendominasi suatu wilayah dan membuat orang takut untuk memprovokasi dia harus menjadi penguasa surgawi. Kalau tidak, ia harus berhati-hati dan waspada terhadap banyak hal. Dengan desahan di hatinya, Mu Chen mengulurkan telapak tangannya saat dia memegang kelopak ungu di tangannya. Dia berdiri dan menghilang. Demu Estate, di dalam aula utama. Mu Chen menatap langsung ke Mandela, yang berdiri di samping Ling Xi dan Long Xiang. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya. Mandela memandang Mu Chen, yang baru saja muncul, dan menghela napas lega. Dia menunjuk ke aula dan berkata, ada seseorang yang mencarimu. Dia berkata bahwa dia harus berbicara denganmu saja. Tatapannya menyapu Mu Chen penuh arti saat dia menggoda, apakah Anda masuk ke belitan romantis? Mu Chen memutar matanya ke arahnya, lalu melihat ke arah aula. Dia segera membeku ketika seorang gadis berpakaian putih berdiri. Dia sangat cantik, tapi perilakunya seperti gunung es. King Xuang. Ketika Mu Chen menatap wanita cantik di aula, dia tertegun jelas. Dia tidak mengira bahwa dia akan datang ke istatmu untuk mencarinya. Melihat Mu Chen, King Xuang menghela nafas lega. Dia kemudian menggertakkan giginya dan berseru, Mu Chen, Bibi Jing dalam kesulitan. Ketika suara King Xuang terdengar, wajah Mu Chen tiba-tiba berubah dalam sekejap. Dia muncul di depan King Xuang. Dia kemudian mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat dan bertanya dengan mendesak, apa yang terjadi pada ibuku? Pada saat itu, energi spiritual yang luas meletus dari tubuhnya, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Jelas bahwa dia mengalami gejolak emosi yang hebat. King Xuang menatap Mu Chen dan menghela nafas dengan lembut. Beberapa hari yang lalu, Penatua Hei Guang dan Mo Yin kembali ke klan dan melaporkan kepada ketua Penatua bahwa 8 budur ada di tangan Anda sekarang. Dia memandangnya sejenak, lalu melanjutkan, mereka kemudian memanggil rapat dewan dan bermaksud mengirimkan penjaga penegak hukum untuk menangkapmu dan membawa 8 budur pergi. Mata Mu Chen melintas dengan kilatan dingin setelah mendengar ini. Kedua anjing tua ini masih terus berkeliaran seperti roh pendendam. Istana Seribu Besar mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka masih bertahan. Menerobos ke dalam pikirannya, dia kemudian melanjutkan ceritanya. Selama rapat dewan, garis keturunan Xuan dan Mo memegang mayoritas kursi. Meskipun kami menentang mereka, itu tidak berguna. Tapi, tepat ketika perintah itu akan berlalu, Bibi Jing tiba-tiba masuk ke Akademi Penatua. Petik 2. Wajah Mu Chen sangat gelap setelah mendengar ini. Bibi Jing tahu bahwa Hei Guang dan Mo Yin telah menyerangmu, jadi dia sangat marah. Dia kemudian melukai mereka dengan serius dan membuat keributan di Akademi Penatua. Dia membalikkan tempat itu. Senyum pahit muncul di wajah King Xuang, karena orang hanya bisa membayangkan betapa menghancurkannya pemandangan itu. Di Akademi Penatua, ada banyak penatua yang luar biasa tangguh, tapi bahkan para tua-tua yang sombong ini meringkuk ketika mereka berhadapan dengan Bibi Jing. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan bertanya, lalu apa yang terjadi? Dia tahu bahwa jika itu adalah akhir dari cerita, maka King Xuang tidak perlu bekerja keras untuk mengirim pesan seperti itu kepadanya. Sambil menghela nafas, dia berkata,
masalahnya akhirnya meningkat dan ketua penatua berkelahi dengan Bibi Jing, tetapi pada akhirnya hasilnya masih belum dapat disimpulkan. Dia menghela nafas lagi, lalu berkata, ketua penatua kemudian harus memanggil segel kuno Budur dan menggunakan kekuatan pagoda leluhur. Dia kemudian menyegel Bibi Jing ke pagoda leluhur. Mendengar ini, kemarahan meledak di mata Mu Chen. Dia kemudian bertanya dengan serius, apa itu pagoda leluhur? Itu adalah artefak suci klan kuno Budur. Dikabarkan bahwa pagoda yang kami kembangkan berasal dari sana, tapi pagoda leluhur jarang digunakan, bisik King Xuang setelah dipanggil. Bahkan penguasa surgawi takut itu. Sekarang Bibi Jing ditekan di dalamnya, dia tidak akan riang seperti dulu. Meskipun Bibi Jing dulu di penjara di klan, dengan kekuatannya, dia bisa pergi jika dia mau, namun sekarang dia terjebak di pagoda leluhur. Bahkan jika itu tidak mengancam jiwa, waktu yang dihabiskannya di sana pasti akan menyebabkannya menderita. Mu Chen tanpa ekspresi saat dia perlahan mengepalkan tangannya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan siapapun bisa melihat bahwa dia seperti gunung berapi yang akan meletus. Mu Chen, tenang. Ling Xi melangkah maju dan menggenggam telapak tangan Mu Chen saat dia mendesaknya. Itu BS. Mu Chen mengangkat tinjunya ke langit, sementara matanya menyala dengan niat membunuh. Karena dia telah berusaha melindunginya, ibunya telah diisolasi di antara orang-orang dari klan kuno Budur, namun dia masih menganggapnya sebagai prioritas utama. Dengan demikian, begitu ada yang menyentuhnya, tidak peduli apa konsekuensinya baginya, dia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Saat ia memikirkan ini, hati Mu Chen dipenuhi dengan rasa malu. Dia merasa bahwa dia bahkan tidak layak menjadi putranya. Mu Chen, tenang. Meskipun Bibi Jing telah ditekan di pagoda leluhur, dengan kekuatannya, tidak ada yang serius akan terjadi padanya. Selain itu, bahkan kepala tetua takut untuk memaksa tangan Bibi Jing. Ling Xi berusaha menenangkannya. King Xuang juga berkata dengan tergesa-gesa, Bibi Jing bertindak sedemikian rupa untuk memperingatkan para tetua yang bersemangat dari klan kuno Budur. Setidaknya ketua penatua sekarang telah menekan ordo klan dan telah melarang para penguasa surgawi mengambil tindakan terhadapmu. Namun, Mu Chen hanya menatapnya dengan dingin dan bertanya, apakah saya harus berterima kasih kepada mereka? Bukan itu maksudku, katanya dengan senyum masam, tapi kamu harus tahu bahwa Bibi Jing melakukan semua ini untuk melindungimu. Tatapan Mu Chen gelap setelah waktu yang lama, tubuhnya yang bergetar perlahan menjadi tenang, karena dia tahu bahwa tidak peduli seberapa marahnya dia sekarang, bertindak dengan gegabah tidak akan membantu. Selain itu, akan sia-sia baginya untuk mencoba menagih ke klan kuno Budur sekarang ini karena kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menyebabkan klan kuno Budur memiliki rasa takut sedikit pun padanya. Seorang penguasa duniawi yang lengkap mungkin dapat memerintah di tempat lain, tetapi untuk klan kuno Budur, yang merupakan kekuatan tertinggi, hanya penguasa surgawi yang dapat menyebabkan hati mereka menggigil. Mu Chen melirik King Xuang dengan dingin, lalu bertanya, apakah keturunan King Anda hanya berdiri dan menonton ibuku berjuang tanpa daya? King Xuang menggigit bibir merahnya dan berkata, garis keturunan King lemah sekarang, jadi kita tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan Xuan dan Mo. Terlebih lagi, master keturunan King itu konservatif dan lemah, dan dia tidak berani berbenturan dengan dua garis keturunan lainnya. Dasar orang bodoh. Dia bahkan tidak tahu bahwa jika salah satu dari dua mata rantai yang saling bergantung jatuh, yang lain pun langsung terancam bahaya. Mu Chen mencibir tanpa ampun meskipun dia belum pernah melihat master keturunan King ini. Jika orang ini berpikir bahwa kompromi pengecut seperti itu bisa mendapatkan kelangsungan hidupnya, maka dia pasti bodoh. King Xuang tersenyum pahit, tetapi tidak membantah kata-katanya. Saya datang untuk mengingatkan Anda bahwa, meskipun Bibi Jing telah membuat keributan seperti itu, para tetua klan kuno Budur tidak akan melakukan apapun untuk Anda untuk saat ini, tetapi mereka memiliki jaringan yang luas dan mengenal banyak penguasa surgawi lainnya. Meskipun mereka tidak dapat berurusan dengan Anda secara langsung, mereka mungkin mempekerjakan seseorang untuk berurusan dengan Anda atas nama mereka.
Mata Mu Chen menyipit dan mata berkilau dengan cahaya dingin, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang mencekik meskipun mendominasi wilayah utara awalnya memberinya sedikit rasa puas diri. Perasaan ini sekarang benar-benar hancur. Dia tampaknya tak terhentikan di wilayah utara, namun dia masih membutuhkan ibunya untuk melindunginya di klan kuno Budur, bahkan menggunakan tubuhnya untuk melindungi banyak krisis baginya. Semua ini karena kekuatannya masih belum cukup besar. Sebagai penguasa duniawi yang lengkap, dia masih lemah, tapi jika dia melangkah ke tingkat sovereign surgawi, dia tidak lagi harus takut dengan klan kuno Budur. Kemudian, ibunya tidak harus dikenakan hukuman penjara klan kuno Budur untuk melindunginya. Terima kasih, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya. Dia memandang King Xuang saat ketegangan dalam ekspresinya berangsur-angsur mereda. Bagaimanapun, karena King Xuang telah melakukan perjalanan sejauh ini untuk membawakan informasi penting ini kepadanya, dia telah mendapatkan rasa terima kasihnya yang dalam. King Xuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, "Kami telah mengecewakanmu." Mu Chen juga salah satu keturunan King mereka, dan dengan demikian dianggap sebagai keluarga, namun mereka tidak berdaya untuk campur tangan atas namanya. Mu Chen melambaikan tangannya, lalu berhenti, sambil melihat Mandela dan yang lainnya. Dia kemudian berkata, "Sekarang, aku akan meninggalkan Mu Estate untuk sementara waktu, tapi aku akan meninggalkan Raja Pembunuh Iblis Token kemudian. Jika ada kekuatan tertinggi datang untuk mencari masalah, berdasarkan token ini, mereka tidak akan dapat membuat hal-hal sulit bagi estate-mu, bahkan jika mereka tidak dapat menemukan saya. Bagaimana denganmu?" Mandela dan Ling Xi bertanya pada saat yang sama. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tak berujung. Mata gelapnya berangsur-angsur menjadi bertekad ketika dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata, "Sudah waktunya bagiku untuk memulai perjalanan untuk akhirnya menjadi penguasa surgawi." Gunung yang terisolasi di tepi wilayah utara. Mu Chen berdiri di puncak gunung saat dia melihat wilayah yang luas. Sekarang semua daerah itu milik Mu Estate, dan di bawah komandonya, tempat-tempat ini secara bertahap menjadi makmur lagi. Mu Chen menatap bumi, dan setelah waktu yang lama, dia secara bertahap menatap langit, mengerutkan bibirnya setelah terobosan untuk menyelesaikan kedaulatan bumi. Budidaya Mu Chen memang tampak sedikit kendur. Dia pikir dia punya cukup waktu, tetapi kedatangan King Xuang membuatnya mengerti bahwa dengan setiap saat dalam kehidupannya yang santai, ibunya menderita di pagoda leluhur. Pada saat itu, dia benar-benar menghancurkan kelonggaran di dalam hatinya, mengetahui bahwa untuk membebaskan ibunya dari cengkeraman klan kuno Budur, dia harus melangkah ke sovereign surgawi. "Ayah, ketika saya meninggalkan alam spiritual utara, saya berjanji kepada Anda." Mu Chen mengepalkan tangannya menghitung waktu. Dia telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, menyebabkan ayah dan anak terpisah. Bukannya dia tidak mau kembali, tapi dia masih tidak bisa memenuhi janji yang dia buat ketika dia meninggalkan rumah. Mungkin ayahnya masih menunggu siang dan malam di alam spiritual utara kecil, menantikan dia kembali. Meskipun itu tidak sehebat dan menarik seperti dunia seribu besar, Mu Chen masih merindukannya. Emosi dalam hatinya terus bergulir seperti awan di langit. Setelah waktu yang lama, Mu Chen secara bertahap tenang, perjalanan untuk menjadi penguasa surgawi, gumamnya pada dirinya sendiri. Meskipun sekarang dia dalam keadaan sangat mendesak, dia tahu betul betapa sulitnya itu. Di dunia seribu besar, keajaiban tidak terhitung seperti bintang-bintang. Meskipun Mu Chen dianggap salah satu yang terbaik, karena ia telah mencapai pangkat penguasa duniawi lengkap pada usia yang begitu lembut, ia tidak unik. Dalam sejarah dunia seribu besar, ada begitu banyak talenta tertinggi seperti dia, tetapi pada akhirnya, mereka yang bisa memecahkan belenggu dan melangkah ke ranah sovereign surgawi masih jarang. Di antara mereka, talenta yang lebih agung berhenti pada tahap sovereign earthly sovereign, tidak pernah bergerak maju selama sisa hidup mereka. Mereka melihat pangkat surgawi yang tampaknya dekat tetapi tidak tersentuh, dan selama bertahun-tahun, akhirnya terkikis sampai hancur. Kesenjangan antara penguasa langit dan penguasa dunia adalah seperti perbedaan nyata antara langit dan bumi. Mu Chen hari ini berdiri di puncak sovereign bumi,
Tetapi dia adalah seekor semut di mata Sultan Surgawi sejati. Dengan demikian, dia juga tahu betapa sulitnya untuk menjadi penguasa surgawi. Memang benar bahwa ratusan juta orang telah berusaha untuk menyeberangi jembatan, tetapi hanya segelintir dari mereka yang berhasil membuatnya menghadapi perjalanan seperti itu. Bahkan Mu Chen, yang biasanya percaya diri, tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Engah. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan menghapus kekhawatiran batinnya. Sedikit demi sedikit dia tahu bahwa dia tidak memiliki jalan kembali, dan dia harus menyelamatkan ibunya dari klan kuno Budur yang bertubuh kekar itu. Mungkin untuk berbicara dengan tenang, tetapi itu harus didasarkan pada seberapa kuat dia. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Mu Chen harus melakukan perjalanan untuk menjadi penguasa surgawi. Keadaan pikirannya berangsur-angsur tenang, dan Mu Chen menjadi serius. Dia mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, cahaya putih muncul di tengah telapak tangannya. Pada saat berikutnya, sebuah mutiara kristal bundar seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya. Ada kabut samar di White Spiritual Pearl itu. Awan spiritualnya melonjak seolah-olah naga putih yang kabur meronta-ronta. White Spiritual Pearl White. Mu Chen menatap Pearl White Spiritual Pearl sebagai sedikit nostalgia muncul di matanya. Mutiara ini telah ditinggalkan oleh pendeta naga putih di benua surga utara di masa lalu. Pada saat itu, Mu Chen tahu bahwa pendeta naga putih berasal dari pesawat bawah. Selain itu, pesawat bawah telah diserang dan diduduki oleh ras ekstrateritorial, dan pendeta naga putih adalah selamat dari serangan itu. Ketika Mu Chen mendapatkan mutiara spiritual naga putih, ia juga menemukan beberapa rahasia dari klon spiritual yang tersisa dari naga putih. Akhirnya, pendeta White Dragon memberitahunya bahwa suatu hari, jika Mu Chen bisa membantunya menghalau ras ekstrateritorial di pesawatnya dan membawanya kembali, dia akan memberinya kesempatan yang tak terbayangkan. Meskipun pendeta naga putih telah terjangkau di mata Mu Chen saat itu, Mu Chen jelas jauh melampaui pendeta naga putih sekarang. Namun, Mu Chen punya firasat bahwa kesempatan itu akan sangat membantu dalam perjalanannya untuk menjadi penguasa surgawi. Mu Chen memegang mutiara spiritual naga putih dan memanggil energi spiritualnya, tetapi mutiara spiritual tidak bereaksi meskipun dia samar-samar bisa merasakan jejak segel spiritual yang tersembunyi di kedalaman mutiara. Jika dia secara paksa memanggilnya, itu mungkin hancur. Sepertinya aku harus pergi ke pesawat bawah untuk memanggil pendeta klon roh naga putih. Setelah merenung sejenak, Mu Chen menutup matanya dan merasakan setiap sudut tubuhnya. Ketika pendeta naga putih ada di tubuhnya, dia telah meninggalkan bekas. Selama Mu Chen mencapai tingkat kekuatan tertentu, tanda itu secara alami akan dipicu olehnya dan memberinya koordinat ke pesawat bawah. Persepsi Mu Chen perlahan menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Tidak ketinggalan bahkan kedalaman daging dan darah. Kedalaman pendeteksiannya berlangsung sekitar setengah jam. Pada satu titik, mata tertutupnya terbuka dengan keras, energi spiritualnya membengkak, dan dia tiba-tiba melihat ke belakang tangan kirinya. Sebuah cahaya putih halus muncul di dagingnya saat kental dan akhirnya berubah menjadi rune naga seukuran ibu jari. Rune naga menggeliat, tetapi tidak melangkah lebih jauh, apalagi membimbing Mu Chen ke segala arah. Penampilan tenang itu sepertinya sedang menunggu sesuatu. Mata Mu Chen menyipit ketika dia merenungkan sebelum berkata dengan pelan, "Apakah itu ingin menguji kekuatan saya?" Pendeta White Dragon mengatakan bahwa tanda itu akan membimbingnya hanya ketika dia telah mencapai tingkat kekuatan tertentu. Kalau tidak, bahkan jika itu membawanya ke pesawat itu sama saja dengan bunuh diri. Ledakan. Karena itu, dengan gerakan kakinya yang lembut, sebuah menara kristal muncul di pupil matanya. Energi spiritual berguling-guling di tubuhnya. Bersamaan dengan masuknya energi spiritual kristal tanpa pamrih, tekanan spiritual yang kuat dan tak tertandingi menyelimuti langit dan bumi. Setelah langkah ini, Mu Chen menyihir segel saat cahaya emas ungu menyapu di belakangnya. Tubuh emas abadi melintas, berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan kekuatan keabadian. Apakah itu cukup? Memanggil kekuatannya ke ekstrim, Mu Chen melirik rune naga putih di bagian belakang telapak tangannya. Jika dia masih tidak bisa memicu naga, maka dia harus memikirkan alternatif lain untuk menjadi penguasa surgawi. Namun, tidak ada keraguan bahwa itu akan membuatnya semakin tertunda. Di bawah tatapan Mu Chen,
Rune naga putih masih diam, tapi keheningan ini hanya berlangsung beberapa saat. Sebuah cahaya berkilauan tiba-tiba mekar pada rune naga putih saat mengeluarkan raungan senang dan lega. Kepala rune naga putih berbalik seperti kompas, menunjuk ke arah tertentu. Ke arah itu. Mu Chen mendongak kaget. Arah itu tampaknya menunjuk ke barat daya dari dunia seribu besar, tetapi dia tidak tahu di mana simpul pesawat barat daya pesawat pendeta White Dragon berada. Namun, tidak peduli seberapa jauh pesawat itu, setidaknya itu memberi Mu Chen target sekarang. Dia hanya harus menempuh perjalanan jauh dan terus berjalan. Mu Chen perlahan menundukkan kejutan di hatinya, dan kemudian dia menundukkan kepalanya lagi, melihat wilayah Mu Estate. Mungkin Mandela dan Ling Xi sedang menatapnya dari markas Mu Estate sekarang. Ketika saya kembali, saya akan membiarkan Mu Estate mendominasi Tianluo kontinen. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri ke arah Mu Estate, seolah-olah dia menjanjikan mereka tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan lengan bajunya saat tubuh emas abadi di belakangnya menghilang. Sosoknya menjadi aliran cahaya, membubung ke langit yang menghadap ke barat daya. Di luar aula di Mu Estate, Mandela dan Ling Xi memandang ke barat daya, tampaknya merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, mereka menarik pandangan mereka, saling memandang, dan tersenyum. Mereka percaya bahwa ketika Mu Chen kembali, seluruh Tianluo akan terguncang. Bab 1375 Space Node. Penerjemah Nyoibo Studio. Editor Nyoibo Studio. Dalam kehampaan yang tak berujung, badai ruang sesekali mengamuk. Meteor juga melonjak melewati masa ke masa, yang menggema dengan suara keras yang bergema di seluruh langit dan bumi. Suara mendesing. Di langit dan bumi yang tak terbatas, kilatan cahaya berlalu ketika sosok muda berdebu memandang sekeliling. Sepertinya sosok itu sedang mencari sesuatu yang penting. Pesawat bawah dari mana pendeta naga putih berasal harus berada di arah ini, sosok muda itu bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat ke bawah ke belakang tangannya. Dari waktu ke waktu di sana, rune naga putih memancarkan cahaya putih terang. Angka ini secara alami Mu Chen sejak meninggalkan wilayah utara. Dia telah sendirian selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu, dia tidak pernah berhenti, tanpa henti mengikuti arah navigasi rune naga dan terus-menerus menuju barat daya dunia seribu besar. Dalam perjalanan itu, dia tidak tahu berapa banyak benua yang telah dilewatinya. Di tengah kesibukan yang gila ini, dia telah mengambil 3 bulan sebelum dia berkelana ke bagian barat daya dunia. Menurut rune naga, Lower Plan Space Node dari mana pendeta White Dragon datang seharusnya berada di area ini, namun, ternyata itu bukan prestasi yang mudah. Ini karena dunia seribu besar terhubung dengan pesawat bawah yang tak terhitung jumlahnya. Untuk pindah dari Great Thousand World ke Lower Planes, dia harus menemukan terlebih dahulu ruang angkasa. Node ruang ini sekecil bintik debu, setidaknya sebelum dibuka. Dengan demikian, tidak mudah untuk menemukan simpul ruang di tengah area yang begitu luas. Namun, setelah 3 bulan penuh perjalanan, keadaan pikiran Mu Chen telah tenang karena dia bertekad untuk melangkah ke tingkat sovereign surgawi. Dia telah memutuskan bahwa dia harus tetap positif dan penuh harapan, sementara hanya memberikan perjalanan ini yang terbaik. Pada saat ini, dia menutup matanya, dan energi spiritual yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Energi segera menyebar ke seluruh lingkungan seperti gelombang. Persepsi Mu Chen, bersama dengan penyebaran kekuatan spiritualnya, mulai menyebar dan menjelajahi setiap inci ruang. Dia tahu itu akan menjadi proses yang panjang, tetapi dia bertekad untuk bersabar. Dengan cara ini, waktu diam-diam berlalu saat Mu Chen melanjutkan pencariannya. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Mu Chen tidak tahu seberapa jauh dia telah menyelidiki, tetapi dia tahu bahwa setiap eksplorasi berakhir dengan kelelahan spiritualnya. Pada saat itu, dia akan berhenti dan berkultivasi untuk memulihkan energi spiritualnya. Setelah itu, ia dapat melanjutkan penjelajahannya. Siklus konstan ini terjadi berulang kali. Bahkan setelah sebulan, pencarian itu masih membuahkan hasil, tapi Mu Chen menolak untuk menyerah. Jadi dia hanya memutuskan untuk memperluas pencarian. Dengan demikian, 1 bulan lagi berlalu. Dalam ruang, Mu Chen membuka matanya. Wajah tampannya diwarnai kelelahan. Meskipun dia adalah penguasa duniawi yang lengkap,
dia menemukan pencarian yang intens ini agak tak tertahankan. Dia mendongak, dan energi spiritualnya menyebar hampir 100 mil namun, dia masih merasa tidak ada perubahan, tampaknya pencariannya masih sia-sia. Energi spiritualku akan segera habis lagi, saat Mu Chen mengerutkan kening, matanya berkedip dengan jejak kekecewaan. Dalam 2 bulan eksplorasi ini, ia telah mengalami banyak kekecewaan, bahkan, jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia akan menyerah sejak lama. Apakah ada yang salah dengan arah, atau apakah lower plane telah dihancurkan seluruhnya? Mu Chen bergumam, sementara dia menatap rune naga yang ada di punggung tangannya. Jika ini benar, usahanya selama hampir setengah tahun semuanya akan sia-sia. Tidak peduli apa, aku tidak bisa menyerah sekarang. Mu Chen menggertakkan giginya dan bergumam dia ingin memulihkan energi spiritualnya yang sekarang lemah, istirahat sebentar, dan kemudian terus menjelajah. Namun, wajah Mu Chen tiba-tiba membeku di arah baratnya. Sepertinya ada perubahan gerakan di dalam ruang. Perubahan itu sangat halus. Jika bukan karena sensitivitas ekstrim Mu Chen, dia tidak akan pernah menyadarinya. Segera, dia menghilang ke udara. Setelah beberapa saat, dia muncul 100 mil jauhnya dari tempat perubahan terjadi. Ketika matanya menatap ruang di depan, dia mulai menyebarkan energi spiritualnya, menjelajahi ruang dengan hati-hati. Energi spiritual menyebar secara bertahap, dan setelah waktu yang lama, murid Mu Chen tiba-tiba menyusut. Dia segera menyihir beberapa segel, hanya untuk melihat bahwa penyebaran energi spiritual telah menyerbu ke titik tertentu dengan kecepatan yang mengejutkan. Berdengung, energi spiritual kemudian berubah menjadi halo, sedangkan tatapan Mu Chen terpaku pada bagian terdalam dari bukaan. Sebuah titik hitam seperti debu menjulang dan muncul di sana, dan gelombang aneh fluktuasi spasial terpancar keluar dari titik hitam. Mu Chen melihat titik hitam cahaya, wajahnya dipenuhi dengan ekstasi yang tidak tertutup. Bintik hitam ini adalah simpul luar angkasa yang dia cari selama 2 bulan terakhir. Melalui simpul ruang ini, dia akan bisa memasuki pendeta White Dragon's Plan. Akhirnya, aku menemukannya. Mu Chen menghela nafas lega, tapi dia tidak segera membuka simpul ruang angkasa. Sebagai gantinya, dia duduk, dan dengan lambaian lengan bajunya, sejumlah besar cairan spiritual sovereign mengalir keluar darinya, dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Meskipun itu hanya lower plane, itu telah ditempati oleh ras ekstrateritorial. Jadi, jika dia ingin masuk ke dalamnya, dia harus menjaga dirinya dalam kondisi puncak setiap saat. Saat ia memulihkan energi spiritualnya, Mu Chen tetap waspada. Dia terus-menerus memindai sekelilingnya untuk berjaga-jaga jika seseorang tiba-tiba meledak ke angkasa dan juga mengingini simpul ruang angkasa. Bagi orang-orang di dunia 1000 besar, pesawat bawah ini adalah tempat-tempat aneh yang dipenuhi dengan peluang besar. Faktor kunci yang perlu diketahui adalah bahwa pesawat bawah secara inheren lebih lemah daripada dunia 1000 besar. Jadi jika seseorang bisa sampai ke pesawat bawah, mereka akan dapat menikmati rasa tak terkalahkan dan mengumpulkan semua jenis sumber daya. Untungnya, jika orang-orang di dunia 1000 besar ingin masuk ke pesawat bawah, masih akan terlalu sulit bagi sebagian besar dari mereka, bahkan jika mereka menemukan sebuah simpul ruang karena aturan planes. Jika mereka ingin pergi ke planet bawah, mereka harus memiliki sesuatu yang berasal dari tempat itu untuk bertindak sebagai panduan. Inilah mengapa dia memiliki rune naga putih, yang dapat digunakan sebagai kunci untuk membawanya ke pesawat bawah. Tentu saja, hal-hal itu tidak mutlak, dan selalu ada cara bagi orang untuk menyelinap ke pesawat bawah. Dengan demikian, Mu Chen tidak ingin membiarkan orang lain juga menemukan simpul ruang yang telah dia habiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk mencari. Kalau tidak, pasti akan timbul masalah. Saat Mu Chen menjaga penemuannya dengan waspada, sekitar 2 jam berlalu, dan kekuatan spiritual yang telah dikonsumsi dalam tubuhnya secara bertahap dipulihkan. Saat ini, cahaya terang melonjak di matanya. Merasakan energi spiritual yang dipulihkan di tubuhnya, Mu Chen menghela napas lega. Dia kemudian berdiri dan menatap simpul ruang hitam. Tanpa ragu-ragu lagi, dia menunjuk itu segera. Energi spiritualnya yang luas meraung dan mendarat langsung di atas simpul ruang angkasa.
Berdengung. Node ruang angkasa, seperti lubang hitam, melahap hamparan kekuatan yang luas, dan bintik-bintik hitam seperti debu mulai mengembang beberapa menit kemudian. Setitik debu berubah menjadi lubang hitam yang sebenarnya, yang memancarkan fluktuasi spasial liar. Mu Chen melihat lubang hitam di depannya dan memukulkan tinjunya, tetapi bahkan dia dibelokkan kembali. Kekuatan yang kuat membuat tinjunya terasa kesakitan. Tentu saja, sulit bagi orang-orang dari dunia seribu besar untuk masuk ke pesawat bawah, gumam Mu Chen. Dia lalu menghela nafas dan mengepalkan tinjunya saat dia melakukannya. White Spiritual Pearl White melintas, sementara dia memanggil energi spiritualnya. Sebuah cahaya putih samar muncul di dalam mutiara sebelum menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Melihat ini, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi muram. Dia kemudian melangkah ke lubang hitam itu. Semoga ini akan menjadi awal perjalanan sejatiku untuk menjadi penguasa surgawi. Saat tubuh Mu Chen menghilang ke dalam lubang hitam bergetar sedikit itu kemudian menyusut dengan cepat sebelum akhirnya menjadi debu sekali lagi, tersembunyi di dalam kekosongan yang luas. Pada saat itu, keheningan menyelimuti kehampaan sekali lagi. Langit dan bumi yang luas diselimuti warna merah, bahkan gunung-gunung yang jauh berwarna merah, seolah-olah mereka telah diresapi dengan darah tanpa akhir, penuh kehancuran dan kehancuran. Berdengung. Di atas gunung, ruang itu tiba-tiba terbelah. Bagian pesawat dibentuk sebagai sosok lentur turun dari itu. Sosok ini, tentu saja, adalah Mu Chen. Setelah melihat bahwa tidak ada gerakan aneh di sekitarnya, Mu Chen sedikit santai, dan dia menyembunyikan energi spiritual yang melonjak di sekitarnya. Tingkat kekuatan antara langit dan bumi di pesawat bawah ini memang lebih rendah. Mu Chen mengulurkan tangannya, dan kekuatan surga dan bumi bertemu untuk membentuk bola cahaya. Dia merasakan kekuatan itu, tetapi alisnya bersatu. Kekuatan surga dan bumi jauh lebih kuat daripada kekuatan di dunia seribu besar, jadi akan jauh lebih lambat jika dia ingin memulihkan kekuatan di sini. Untungnya, kali ini, saya membawa cadangan Mu Sovereign dari cairan spiritual Sovereign. Mu Chen menghela nafas. Jika tidak ada cairan spiritual Sovereign sebagai cadangan, setelah menghadapi pertempuran, dia harus menahan diri, karena dia akan selalu khawatir tentang konsumsi energi spiritual. Bahkan kemudian, dia harus berhati-hati untuk tidak kehabisan energi spiritual dan membahayakan dirinya sendiri. Setelah menghela nafas, Mu Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan mutiara spiritual naga putih melintas. Begitu mutiara spiritual naga putih muncul, cahaya putih di atasnya tampak menjadi lebih cerah. Namun, Mu Chen terkejut melihat bahwa tanda yang ditinggalkan di dalamnya oleh pendeta White Dragon tetap tidak terpicu. Apakah perlu untuk sampai ke tempat di mana pendeta naga putih mengeluarkan benang keterikatan? Berita baiknya adalah bahwa setidaknya mutiara spiritual naga putih telah bereaksi terhadap Lower Planes, yang berarti dia tidak berada di tempat yang salah. Sekarang bahwa Lower Planes telah ditempati oleh Vien Blood Tribe, Mu Chen menatap dunia merah gelap di mana dia bisa mencium bau darah dan fluktuasi yang mengerikan. Energi spiritual di tubuhnya bereaksi dengan kesal. Tampaknya, sumber fluktuasi ini berasal dari suku darah Vien. Dari sudut pandang ini, ras ekstrateritorial tampaknya mengubah pesawat bawah ini, mencoba menginfeksi kekuatan antara langit dan bumi, dan mengubahnya menjadi apa yang mereka butuhkan. Saya tidak tahu seberapa kuat suku darah iblis ini, gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa bertindak sembarangan. Dia harus mencari tahu apakah ada kaisar iblis di suku darah iblis yang menduduki pesawat bawah. Setiap raja iblis memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan milik penguasa surgawi. Jika ada kaisar iblis, itu bukan kabar baik. Setelah semua, dengan kekuatannya saat ini, peluang keberhasilan tidak akan terlalu optimis jika dia akan bertarung melawan kaisar iblis. Saya harus menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Setelah mengambil keputusan, Mu Chen tidak membuang waktu. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kejauhan. Dia memilih untuk bepergian pada ketinggian rendah untuk menghindari deteksi oleh suku darah Vien. Dengan kecepatan penuh, gunung-gunung dengan cepat ditinggalkan. Tetapi saat ia melanjutkan, Mu Chen mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa tidak ada suara yang dipancarkan oleh burung dan binatang buas,
dan seluruh dunia berada dalam keadaan hening, seperti dunia orang mati. Apakah semua makhluk di dunia ini telah dibantai oleh suku darah Vien? Pada titik ini, ekspresi Mu Chen suram. Apakah ini sialan Vien Blood Tribes yang brutal? Pikiran Mu Chen melintas, dan persepsinya menyebar dengan cepat, tapi untungnya, setengah jam kemudian, dia merasakan beberapa fluktuasi. Siluetnya muncul langsung di puncak gunung. Dia melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa garis besar sebuah kota menjulang di bumi. Melihat kota itu, dia bisa merasakan bahwa ada berbagai aura di dalamnya. Beberapa di antaranya memiliki aura yang sama dengan dunia ini. Jika dia benar, mereka adalah penduduk asli dunia. Apakah ada penduduk asli di sini? Tatapan Mu Chen berkedip saat ia bergerak cepat dan muncul di atas kota. Dia menyembunyikan energi spiritualnya untuk berbaur ke dalam ruang, sehingga tidak ada yang bisa mendeteksi dia berdiri di atas kota. Tatapannya menyapu, hanya untuk melihat bahwa kota itu adalah tempat kemakmuran banyak orang yang berkeliling dan menyajikan pemandangan kota yang ramai. Namun, Mu Chen melihat pemandangan itu dan mengerutkan kening. Meskipun hiruk-pikuk, dia merasakan aura aneh. Angka-angka itu memang menunjukkan berbagai kehidupan, tetapi Mu Chen jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Semua orang pucat, dan di kedalaman berbagai ekspresi mereka, menyembunyikan rasa kebas. Orang-orang ini, meskipun hidup, lebih seperti mayat berjalan. Wow! Saat Mu Chen bingung, tiba-tiba sebuah suara melengking terdengar di kota, bergema di antara langit dan bumi. Ledakan! Ketika suara melengking terdengar di kota yang ramai, semua orang dengan panik berbalik dan melarikan diri ke tempat tinggal mereka. Senyum mereka sebelumnya menghilang, digantikan oleh kesan ketakutan yang tebal. Berkotek, 1000 bayangan darah meledak di kedalaman kota. Mereka terkekeh tajam seperti elang, turun dari langit, dan menerkam orang-orang kota. Di langit, tatapan Mu Chen tumbuh khusyuk saat dia melihat bayangan darah yang mengenakan jubah berdarah. Wajah mereka pucat, tetapi ada 2 taring tajam yang keluar dari mulut mereka, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Orang-orang ini jelas-jelas adalah suku Vien Blood. Mereka menukik ke bawah, merentangkan telapak tangan, dan menangkap sosok-sosok yang melarikan diri. Dengan hiruk-pikuk mereka kemudian melonjak, dan taring tajam mereka menusuk leher mereka. Tubuh korban mereka mengering dengan cepat ketika mereka berjuang dengan marah. Ketika darah terkuras, mereka membuangnya seolah-olah itu sampah. Hanya dalam beberapa menit, kota yang tampaknya hidup dan damai itu dipenuhi mayat dan darah. Tinggi di udara, Mu Chen akhirnya sadar kembali. Tiba-tiba wajahnya menjadi biru pucat karena marah. Karena dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Suku darah Vien sengaja mengumpulkan penduduk asli ini seolah-olah mereka menahan babi dan anjing ketika mereka lapar. Mereka mulai membantai mereka sambil menikmati ketakutan dalam upaya putus asa mereka untuk melarikan diri. Penduduk asli dunia, meskipun selamat, disimpan di penawanan sebagai makanan. Betapa kejam dan brutalnya itu. Di kota, bayangan darah jatuh dari langit dan meraih seorang gadis muda yang dengan panik berusaha melarikan diri. Dia mengulurkan telapak tangan yang dingin, menyentuh pipi gadis itu yang cantik, namun wajahnya penuh keputusasaan. Dia berjuang keras tetapi tidak bisa keluar dari genggaman bayangan darah yang ketat. Dia menjulurkan lidahnya, dengan lembut menjilati leher putih gadis itu. Dia menghirup aroma darah segar dan tersenyum. Kamu bahkan perawan saya sangat beruntung. Ketika dia berbicara, taringnya yang tajam bergerak untuk menembus leher gadis itu, dan dia tidak sabar untuk menikmati darah perawan. Tapi saat dia hendak menusuk dagingnya, kepalanya tiba-tiba kaku. Sebuah telapak ramping memegang tengkoraknya sehingga dia tidak bisa bergerak. Sovereign dari Vien Blood Tribe juga membeku, lalu pandangannya menyapu pemuda yang muncul di belakangnya. Ekspresinya berubah ketika dia menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu kapan sosok ini muncul. Kamu siapa? Beraninya kau mengganggu waktu makanku. Petik 2. Bang. Dia disambut dengan tangan yang mengepal dengan kuat. Kepalanya meledak dalam sekejap, dan darah membasahi wajah gadis itu. Perubahan mendadak ini juga mengejutkan gadis itu. Dia menatap tercengang pada penguasa dari Vien Blood Tribe yang telah runtuh, bahkan lupa untuk menghapus darah di wajahnya. Namun, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya, tetapi kegembiraan tidak muncul di matanya. Sebaliknya,
dia menjadi semakin putus asa saat dia melihat Muchen dan berkata, gemetar, pergi dengan cepat. Di masa lalu, ada orang yang ingin melawan iblis-iblis ini, tetapi pada akhirnya, mereka tidak hanya dimutilasi, tetapi yang lain bahkan mati sebagai akibat dari kemarahan Vian Blood Tribe. Jadi, menurutnya, tidak ada dari mereka yang akan selamat saat ini. Pada saat itu, penguasa lain dari Vian Blood Tribe juga menemukan situasi ini. Peluit yang marah bergema di seluruh kota, dan di saat berikutnya, bayangan darah yang tak terhitung tiba-tiba melesat ke arah Muchen, ingin mencabik-cabiknya. Penduduk asli kota yang melarikan diri dengan liar, melihat pemandangan ini dan hancur dengan keputusasaan dan mati rasa. Mereka tahu bahwa ketika Vian Blood Tribe merobek sosok pemberontak, mereka akan mendatangkan kemarahan mereka dan tidak ada yang akan hidup. Namun, lebih baik mati daripada menderita nasib yang lebih buruk daripada mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Di atas kota, bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya bersiul saat mereka langsung menuju Muchen. Di tengah tatapan mati rasa yang tak terhitung jumlahnya, Muchen mengabaikan bayangan darah dan mengulurkan telapak tangannya, membantu gadis itu menghapus darah di pipinya. Senyum lembut mekar di wajahnya yang tampan. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ketika dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya, melihat ke langit yang ditutupi dengan bayangan darah. Ekspresinya menjadi dingin ketika kilau dingin melintas di matanya. Dia perlahan mengangkat sol kakinya, lalu menginjaknya dengan pukulan. Tiba-tiba, ledakan. Badai spiritual tiba-tiba mengamuk dari dalam dirinya dan memenuhi langit dan bumi. Bang, bang, bang. Badai spiritual meraung melewati, dan ribuan bayangan darah yang mengalir masuk tiba-tiba diam. Pada saat berikutnya, mereka meledak memekik mengerikan, tetapi ketika suara itu menyebar, tubuh mereka dikejutkan oleh kekuatan mengerikan energi spiritual. Satu demi satu, tubuh mereka meledak dan meletus menjadi kabut darah di seluruh langit. Hanya dalam beberapa saat, bayangan darah di langit dimusnahkan. Kota yang menderu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Di kota, penduduk asli yang siap mati melihat pemandangan itu dengan linglung dan tidak sadar. Dalam waktu yang lama mereka tidak pernah berpikir bahwa roh-roh jahat yang tampak tak terkalahkan bagi mereka dapat dibantai seperti lalat dengan hanya satu langkah dari sosok itu. Mereka menoleh dengan kaku dan memandang pemuda yang tenang dan ramping itu turun menembus kabut darah dan mulai gemetar ketakutan. Di depan Muchen, gadis cantik itu juga gemetaran saat dia melihat pemandangan ini. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berlutut berat di depan Muchen. Suaranya yang serak dan sedih terdengar di udara, "Ya dewa, tolong bantu kami." Di matanya, siapa yang bisa dengan mudah membunuh iblis yang kuat ini, selain dewa surgawi yang legendaris? 1376